jaringan berita nasional. Iya, bersama kami di Pro 3 Siang hari ini. Sebelumnya kami juga mengucapkan selamat Hari Film Nasional dan juga seluruh insan perfilman di Indonesia. Nah, berbincang terkait hal ini, kami juga sudah bergabung bersama dengan Ketua Humas Persatuan Artis Film Indonesia atau dari PARFI, ada Efrijo. Kita sapa terlebih dahulu pendengar. Kak, Bapak ya? Pro 3, jaringan berita nasional. Iya, selamat siang Bang Efri, salam sehat, apa kabar? Siang Mbak, selamat siang pemirsa pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 3 ya? Iya, Pro 3, ya. Baik. Saya mengucapkan selamat berpuasa dan selamat Hari Film Nasional yang tepatnya 30 Maret 2024. Oke, baik. Pak Efri, berbicara terkait kondisi perfilman yang ada di tanah air sejauh ini, kalau menurut Anda ini seperti apa sih Pak? Dan tadi kan kami juga berbincang bersama dengan Pak Amin ya dari Kemenparekraf. Dia juga menyoroti beberapa hal yang memang juga masih menjadi bahasan begitu ya untuk mensejahterakan seluruh insan perfilman, seperti juga nantinya akan ada jaminan kesehatan untuk para juga aktor gitu ya, terus sutradara, terus juga mereka yang bekerja di belakang layar juga, terus juga lebih manusianya jam kerja untuk para aktor juga gitu. Nah, mungkin kalau menurut Anda seperti apa saja sih Pak? Ya, kita bicara tujuannya dulu. Tujuannya menetap Hari Film Nasional itu yaitu untuk meningkatkan kepercayaan diri bagi senias perfilman Indonesia maupun memotivasi para insan film Indonesia, para pekerja seni untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan derajat perfilman Indonesia. Mungkin kita juga sudah tahu, film itu adalah humas sebuah negeri. Saya ingat pernah membaca sebuah buku pendapat dari seorang pemimpin dunia ya. Dia mengatakan, kalau negara Anda mau besar, hidupkan film dan listrik. Dia mengatakan, karena melalui film berbagai visi misi bisa disampaikan, yaitu tentang seni, tentang budaya, politik, ekonomi, ya kan, wisata, kuliner dan bermacam-macam. Nah, melalui listrik adalah teknologi komputerisasi dan komunikasi. Nah, ternyata pernyataan itu walaupun mungkin sudah seabad, berarti benar kata-kata betapa pentingnya sebuah film, Mbak. Jadi tujuannya itu. Nah, di samping itu film juga kan mencerdaskan anak bangsa. Nah, ada benarnya juga film itu di bawah payung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tadinya film itu di eranya Pak SBY ke belakang itu film di bawah payungnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tapi di eranya Pak Jokowi dikembalikan ke Kemdikbud. Memang kita agak riskan juga ya, seperti Kemdikbud kayak kekurangan pekerjaan, padahal kerjaan Kemdikbud itu sangat besar sekali kan. Nah, tapi tidak apa-apa karena memang film itu ada budayanya, ada nih. Nah, saya jujur sebagai salah satu senias film Indonesia lebih mengusulkan kalau bisa film itu memiliki instansi khusus, bila perlu khusus Kementerian Perfilman. Kenapa, Mbak? Film itu sangat besar. Kita lihat ya Amerika, komunitas yang tertingginya itu film dan musik. Mereka bisa hidup, mereka bisa kuasain dunia. Nah, kenapa kita tidak? Bagaimana budaya Indonesia begitu luas, ya kan, setiap provinsi, setiap kabupaten kota memiliki nuansa cerita, budaya, wisata. Nah, inilah saya bilang pemerintah belum menganggap bahwa film itu begitu penting. Lewat film bisa propaganda. Kita lihat aset Amerika itu hanya film dan musik. Hollywood, mungkin Bollywood itu, India itu per tahunnya bisa ribuan judul film. Kalau kita masih ratusan, Pak. Nah, kita belum bisa bicara tentang ini ya, kemakmuran. Nah, kemakmuran itu kan kita ciptakan sendiri. Kalau produksi kita makin meningkat, saya yakin semua unsur meningkat juga kesejahteraannya, baik aktor, artis, pekerja seni, kru, properti, dan lain-lain. Begitu, Mbak. Nah, Pak Haji tadi kan juga menjelaskan ya untuk juga mencapai kesejahteraan para insan perfilman di Indonesia ya, memang juga harus banyak juga karya-karya yang harus kita ciptakan. Nah, sejauh ini kan tadi Anda jelaskan masih ada ratusan ya Pak per tahunnya.
Nah Pak, di film-film yang diproduksi oleh di Indonesia begitu ya, ini kan ada yang ketika diproduksi langsung melejit laku, bahkan tidak hanya di Indonesia, bahkan di secara global, secara internasional juga terlihat begitu ya. Tapi juga ada film-film yang diproduksi mungkin dengan menampilkan aktris atau juga aktor yang belum sangat terkenal ya. Nah itu nanti akhirnya juga yang menonton juga tidak sesuai dengan target begitu ya, tidak sesuai dengan sasaran. Nah, Anda melihatnya seperti hal-hal seperti ini bagaimana Pak? Apakah juga itu merupakan hal yang ya nggak apa-apa gitu, atau mungkin memang harus ada standar perfilman di Indonesia ini harus seperti apa, jadi nanti impact-nya, dampaknya akan bagus juga untuk ekonomi kita. Siap. Nah, itu salah satu tadi yang saya bilang bahwa pemerintah belum begitu serius menanganinya. Boleh saya katakan walaupun pemerintah sudah banyak juga menangani perfilman, seperti misalnya setiap tahun kita mengadakan FFI Festival Film Indonesia, itu memakan biaya miliaran rupiah, diindos oleh pemerintah melalui APBN yaitu Kemdikbud. Itu setiap tahun kita laksanakan. FFI itu dalam rangka barometer juga untuk kemajuan perfilman Indonesia. Seperti pertanyaan Mbak itu tadi ada benarnya. Ada film-film tertentu begitu melejit apa gitu. Karena ya kita lihat banyak PH-PH besar seperti Multi, MD, Raffi Film, ya kan, mereka memiliki budget yang besar hingga mereka bisa membuat film besar. Nah, bagi kami dengan film-film kecil dengan biaya-biaya, ya Mbak tahu sendiri kalau memproduksi film itu harus memakan dana puluhan miliar, bermiliar-miliar. Nah, bayangin kalau kita tidak perlu teliti, ada istilah teman-teman film itu bikin film itu judi katanya. Nah, maka kalau bagi saya enggak juga judi. Makanya kita perlu penelitian bagaimana bikin film baik dan benar. Nah, kita butuh betul Mbak dukungan dari pemerintah. Karena bagaimanapun senias yang potensial ini kan aset sebuah negara. Nah, saya berharap didukung ya, baik finansialnya apa, hingga film itu juga bisa mensejahterakan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat film gitu loh, Pak. Ya, mungkin himbauan saya pemerintah untuk fokus, bila perlu ada salah satu instansi khusus menangani perfilman gitu loh. Jangan di bawah kementerian, tapi kementerian itu banyak banget yang dia kerjakan hingga film itu. Nah, Mbak tahu nggak sekarang perfilman itu di bawah Kemdikbud, tapi di bawah direktorat, di bawah direktur film. Nah, kalau dulu zaman Pak SBY hanya satu direktur film namanya. Nah, sekarang malah digabung lagi direktur film, musik dan media baru. Jadi film jadi kecil jadinya, Mbak. Sementara kita tahu betapa penting, seperti saya bilang, betapa penting film. Nah, film ini ibarat ini ya, ibarat unsur olahraga. Nah, induknya kan Induknya kan atlet lari kan. Nah, begitupun film itu sebetulnya induk dari semua berbagai kesenian, seni tari, seni rupa, seni apa. Nah, dijadikan satu. Betapa penting itu sebuah film gitu. Nah, satu lagi itu tadi selalu saya bilang, film adalah humas sebuah negeri. Film kita adalah wajah kita. Maka jangan main-main terhadap film. Satu lagi, kita waktu kecil dulu kan ingat, kita nggak tahu yang namanya Hollywood. Kita tidak tahu yang namanya San Francisco. Nah, tapi begitu kita menonton film, gedung-gedung jembatan, di suatu ketika kita ada masa, ada saatnya kita mungkin urusan penting, urusan kerja, kita berangkatlah ke negeri itu. Kita melihat, oh ini saya tahu, saya pernah tahu di film. Oh, jembatan ini, gedung ini. Nah, betapa pentingnya film, unsur film itu. Makanya tidak salah bahwa film itu adalah bagian dari pendidikan. Baik. Terima kasih ya Pak Bung Efri sudah bergabung bersama dengan kami. Jadi harapannya tadi ada pendampingan ya Pak ya. Iya. Untuk seluruh instansi film yang ada di Indonesia. Ya. Kak, Bapak ya. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Iya, selamat siang Bang Efri. Salam sehat, apa kabar? Selamat siang Mbak, selamat siang pemirsa pendengar setia Radio Republik Indonesia.